Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama kenalin dulu ya. Nama saya Ahmad Bedowi dan saya akan mengajar kalian bahasa Inggris. Oke, pertama mungkin kita bersyukur dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kalian di sini masih dipilih Allah buat belajar. Dan juga kita kirimkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui doa beliau alhamdulillah kita masih menjadi umat Islam yang berpikir, yang berakal dan juga beradab. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya pasti ingin ngajak kalian untuk brainstorming dulu ya. Pasti kalian sekarang ngerti lah ya kalau kita dalam situasi yang gak begitu enak. Pertama, kita ngerasa ada keadaan genting. Pertama itu soal virus apa? Nah ya, virus corona. Terus juga ada disaster atau kejadian bencana alam. Nah, itu erupsi beberapa gunung. Dan juga kita ngerasa pemerintah kita pun kayak sangat terpukul dengan keadaan yang seperti ini. Nah, kira-kira kalau dengan bencana, disaster, dengan virus dan juga government that have problems, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Coba. Nah iya betul, kita hari ini akan membahas hal-hal informasi tentang keadaan di masyarakat. Nah, sekarang coba tentang disaster dan juga tentang keadaan kita yang seperti sekarang ini. Nah, kira kenapa? Nah, itu dia. Kita sekarang akan belajar tentang informasi. Tapi kira-kira kita akan belajar apa? Nah, kita hari ini akan belajar news item atau teks berita. Nah, oke. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu berita itu kayak gimana? Nah, berita itu pasti ngasih tahu tentang hal-hal yang penting, hal yang genting. Nah, di sini Kak B akan mengenalkan kalian ke tentang news item. Oke, pertama news item atau teks berita. Di sini kita akan belajar teksnya itu seperti apa, punya tujuan seperti apa, dan unsur kebahasanya apa aja. Nah, di sini Kak B mengajak kalian ingin tahu tentang news item. Oke. Kita balik ya, kita belajar ke tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari news item itu kita mendapatkan informasi penting dan genting yang dimana di sini memberikan kita pengetahuan yang bisa membantu kita. Itu dia tadi. Jadi, fungsi dari news item atau teks berita adalah menginformasikan kepada kita tentang informasi yang penting. Oke, tadi kita tahu tujuan. Nah, sekarang kita tahu tentang teks, struktur teksnya. Nah, struktur teks dari news item ada 3. Pertama adalah main event, yang kedua adalah elaboration atau background of the text, dan juga yang ketiga adalah source ataupun sumber dan orang yang melaporkan atau tanggung jawab atas berita tersebut. Nah, di sini kita belajar yang ketiga, yaitu bagian dari teks adalah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan untuk news item itu sendiri adalah fokus pada beritanya. Itu yang pertama. Jadi nggak muter-muter kemana-mana tentang virus ya virus, kalau tentang bencana alam yaitu disaster. Jadi fokus ke situ. Yang kedua adalah singkat dan padat. Itu dia tadi ya. Nah, berita nggak usah melipir kemana-mana. Oke, yang ketiga adalah dalam menulis news item, kita harus menggunakan action verb atau verb yang menunjukkan tindakan atau kegiatan. Dan yang keempat adalah material proses. Material proses ada kalimat atau frase yang di situ menjelaskan orangnya siapa, jelas, dan dia sedang ngapain. Jadi subjek sama verb saling mendukung satu sama lain yang menjadikan sifatnya sedang seperti apa. Nah, itu tadi. Nah, di sini saya mengambil contoh. Kita bisa membahas sini tentang teks. Di sini teksnya 7 killed in accident on Jalan Sultan. Nah, jadi kejadian terbunuhnya 7 orang dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Nah, di sini teksnya seperti yang kita analisis tadi ya. Di sini tentang newsworthy eventnya ataupun main eventnya adalah 7 people were killed in a collision between a bus and car and truck
10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi 7 orang terbunuh di kecelakaan antara bus dan sebuah mobil dan juga truk di jam 10:35 malam di Jalan Sultan semalam. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi semuanya dijelaskan. Orangnya kecelakaan, apa kejadiannya, orangnya berapa, kejadiannya apa, jamnya kapan, dan juga tempatnya di mana. Itu dia. Jadi main event itu menjelaskan cukup dan sangat simpel dan mencakup semua kejadiannya dan kita sudah ngerti. Nah, tapi selanjutnya itu ada lagi, yaitu background event ataupun elaboration, yaitu pelebaran atau keterangan ceritanya. Nah, di sini the death were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light, as the truck driver said he did not see the car approaching. Nah, di sini dijelasin, oh jadi mobilnya itu tadi jalan dari arah yang berbeda. Nah, mobilnya itu gak nyalain lampu dan ternyata truknya juga nggak ngeliat. Oh gila tuh mobil karena nggak pakai lampu. Saya nggak melihat itu gitu. Jadi dijelasin kok bisa ya kecelakaan itu jadi background ataupun jadi elaboration, yaitu penjelasan dan juga keterangan yang lebih luas dari kejadiannya gimana. Coba sekarang kita ke atas lagi. Kita belajar tadi event, main eventnya atau newsworthy eventnya. Di sini unsur bahasanya 7 people were killed. Nah, di situ jelasin kan ternyata kalau misalnya 7 orang dan mereka terbunuh. Nah, itu dia yang disebut dengan material, proses, dan juga action verb. Itu memenuhi syarat dari unsur kebahasaan dari news item. Nah, di background event pun, di elaboration, di sini kita lihat ya. The dead were all passengers. Jadi semuanya yang meninggal adalah penumpang dari mobilnya. Nah, itu makanya dijelasin itu yang jadi material proses juga. Terus ada juga kalimat police believe, polisinya percaya. Nah, jadi polisinya itu menerangkan kalau dia itu mencari informasi dan dia mengetahui kalau kejadiannya itu seperti itu. Oke, itu tadi newsworthy event yang struktur pertama ya. Yang kedua juga background event. Nah, terakhir adalah source, betul, ataupun sumber. Nah, di sini keterangannya adalah the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Nah, di sini polisi yang berada di TKP dan melacak dan juga mengidentifikasi kejadiannya, dia ngejelasin dan dia jadi sumber utama dari berita ini. Jadi disitulah yang disebut dengan source. Jadi polisi ini yang jadi source atau yang jadi sumber. Dia ngejelasin kalau truknya seperti ini, dia ngejelasin. Mobilnya seperti ini, dia juga yang jelasin. Itu yang jadi source. Nah, itu tadi dan juga coba kita lihat ya. Di sini the police said. Nah, itu tadi material process dan action form juga. Terus di sini the police reported. Nah, di situ juga material proses ataupun reported itu melaporkan, itu kan action form juga. Nah, itu dia. Jadi teks ini benar-benar melengkapi tujuannya. Jadi kita memberikan informasi dan dia juga struktur teksnya lengkap. Ada main event atau newsworthy event, ada juga background of the study atau elaboration, dan juga yang terakhir ada source, dan juga dari setiap tulisannya itu melengkapi simple present, simple past yang menjelaskan, yang menggunakan action verb dan juga material process. Nah, itu dia tadi tentang itu tadi ya. Kita sudah belajar tentang teks news item. Kita tahu tujuannya, kita tahu strukturnya apa aja, dan kita juga tahu bagaimana unsur kebahasan yang harus ada di dalam menulis teks item. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok 4-5 orang. Dan sekarang kalian cari di buku atau di AKS atau di internet, terserah, tentang news item. Dan kalian coba cari dalam berkelompok tujuannya itu apa, teks strukturnya itu ada apa aja, di mana aja,
dan kalian cari unsur kebahasanya itu terletak di mana. Oke, saya kasih waktu kalian 15 menit. Udah selesai ya? Oke, semuanya selesai. Silakan presentasi ke depan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar news item. Gimana? Masih ada yang kurang mungkin? Oke, nanti kalau ada yang masih kurang kita evaluasi ya. Tapi hari ini Kak Bay coba minta kalian bikin, cari seperti yang kalian lakukan di sini, tapi dalam individual sendiri-sendiri. Jadi kalian cari news item, kalian tulis tujuannya apa, dan juga kalian lihat teks strukturnya itu di mana aja. Kalian kasih tahu Kak Bay dalam bentuk tulisan, buku tulis masing-masing, dan juga unsur bahasanya. Itu jadi PR. Oke, itu dia cukup. Gimana hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Jadi hari ini kita belajar tentang news item. News item itu tujuannya, ya, dan terus juga tekniknya apa aja. Oke, terus kita unsur bahasan dan news item itu isinya apa aja. Ya itu dia. Oke, news item itu kita bisa tahu informasi, teksturnya jelas, dan juga unsur bahasanya harus diperhatikan. Nah, itu tadi tentang news item. Kak berharap dengan belajar news item kalian jadi lebih peka tentang informasi yang ada di sekitar kita, dan juga kalian jadi orang-orang yang wawasannya luas. Oke, itu dia cukup tadi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan qafat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.